Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya dapat atau kedatangan sebuah amplifier. Mungkin sahabat sebagian ada yang ingat amplifier ini yang sudah saya modifikasi kurang lebih tahun lalu. Jadi sekarang datang lagi. Jadi di sini untuk amplifier ini seperti ini, bisa sahabat perhatikan untuk di bagian tampilannya, karena sudah ada atau sudah pernah saya buatkan videonya. Jadi amplifier ini belum saya tes, jadi saya belum tahu permasalahannya. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya tes, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi untuk video-video yang bisa bermanfaat. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya coba untuk mengetes atau menguji coba sebuah amplifier ini, kerusakannya di bagian apa, apakah di bagian power yang sudah saya ganti atau di bagian lain lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke amplinya. Jadi di sini untuk amplifier ini sudah saya colokkan ke listrik. Jadi untuk posisinya nyala seperti ini. Nah, untuk kendala, jadi di sini bisa sahabat perhatikan, padahal ini sudah habis, sudah mentok habis. Tapi kalau diangkat volume ini dia keluar suara. Jadi kalau untuk powernya itu aman, tidak ada permasalahannya. Hanya permasalahan kali ini ialah di bagian tune controlnya. Jadi bukan berarti bermasalah di bagian power yang sudah saya modifikasi kemarin. Jadi sekarang saya ingin coba lihatkan buat sahabat-sahabat untuk sebuah power yang sudah saya modifikasi. Kalau tidak salah tahun yang lalu, kalau tidak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu untuk sebuah power ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kemarin untuk video ini sudah pernah saya buat. Jadi menggunakan driver buatan sendiri. Jadi menggunakan 3 set transistor 2SC 5200. Jadi kali ini kedatangannya bukan permasalahan di bagian power, tapi permasalahannya ialah di bagian tune controlnya. Jadi memang biasa untuk sebuah tune control, sebuah amplifier seperti ini sangat suka bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi untuk tindakan yang pertama ialah saya mengganti dulu di bagian volume ini karena tidak mau kecil. Jadi saya lepas dulu dan saya ganti. Jadi sudah saya lepas. Untuk potensinya menggunakan 50K. Cuman untuk penggantian tetap menggunakan 50K juga seperti ini. Hanya perbedaannya di bagian gagangnya ini agak panjang sedikit yang penggantiannya. Tapi saya rasa tidak masalah untuk di bagian gagang. Sekarang sudah saya ganti, kita coba lagi hidupkan. Dia mau kecil setelah saya ganti. Mungkin buat sahabat-sahabat yang mempunyai kendala sama seperti ini, dikecilkan habis, itu suara masih bocor, jadi sahabat cukup mengganti di bagian potensio ini. Setiap yang akan menyesatkan. Karena merusak buana. Yeah.
tadi saya sudah mencoba untuk powernya itu normal. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan speaker 18 dengan settingan karakter low mid. Jadi bukan karakter dominan low tapi low mid. Cuma untuk karakter low mid ini sedikit agak pedas kedengaran di telinga, dan menggunakan speaker 12 in dan tweeter. Jadi settingannya itu dibedakan untuk karakter suaranya. Jadi untuk speaker yang 18 itu karakternya agak sedikit low mid, sedangkan untuk karakter 12 dan twitternya itu mid hex. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan lagu Cintai Aku Karena Allah. Suara speaker yang 18 in, dan kalau yang ini speaker yang ini. Itu speaker yang 12 dan Twitter. Sekarang kita padukan antara 18 dengan 12 ini. Ternyata suaranya mantap juga menggunakan speaker 18 main 2 way. Jadi sebelahnya ini saya buat karakter mid high, sebelahnya ini saya bikin low agak sedikit mid. Ternyata suaranya sangat mantap juga. Jadi untuk di heatsingnya cukup hangat juga untuk sebuah amplifier seperti ini, karena di sini bisa sahabat perhatikan. Di sini menggunakan kit draper rangkaian saya sendiri, hanya menggunakan 3 set transistor per mono dan trapo 10 ampere merek Oki, dan menggunakan elko sebanyak 6 buah. Dan fasilitas depan ini tetap bawaannya, dan di sini ditambahkan kipas AC ukuran 12 in. Ternyata suaranya mantap juga setelah saya coba menggunakan speaker 12 in. Jadi kalau dibuat karakter low mid itu speaker 18 in itu tidak goyang. Jadi goyang sesuai irama. Jadi bisa sahabat saya perhatikan buat sahabat-sahabat. Ternyata aman dan tenaganya cukup lumayan juga untuk sebuah power ini. Tapi perlu sahabat ketahui, sebenarnya power ini bukan untuk 18. Power ini ialah paling besar itu 15, bisa 4 ataupun bisa 2. Kalau pakai 2 itu harus pakai Twitter, itu sangat mantap. Jadi 15 in Twitter itu sangat mantap sekali. Jadi kalau sahabat ingin membedakan seperti yang saya setting ini, jadi bukan dibedakan dari powernya, ini dibedakan di bagian settingannya di sini. Sahabat perhatikan.
Jadi ini karakternya karakter low, dan di sini karakternya karakter mid. Jadi untuk grafiknya itu yang kita mainkan seperti ini. Jadi sahabat harus bisa memainkan grafik equalizer, jangan diambil posisi V semua, otomatis semuanya menimbulkan bass, semua juga menimbulkan mid. Jadi kalau sahabat mempunyai amplifier seperti ini, jadi sahabat matikan di bagian tweeter seperti ini, bass saya angkat, untuk di bagian speaker yang 18-nya itu, sedangkan untuk speaker yang 12 di bagian high saya angkat, di bagian low saya matikan seperti ini. Jadi hasilnya sangat mantap. Mantap. Jadi seperti itulah hasil sebuah power ini. Walaupun sudah lama saya rakit, yang berkendala ternyata bukan di bagian powernya, ternyata yang berkendala ialah di bagian volume atau potensionya. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk mendapat hasil suara yang maksimal itu sahabat harus menyeting sesuai dengan karakter sahabat masing-masing. Jadi kalau sahabat suka dengan bass, sahabat bisa mengangkat di bagian bass. Kalau memang suka dengan suara mid, sahabat bisa mengangkat di bagian mid. Jadi tergantung sahabat lagi. Jadi walaupun sahabat mempunyai alat semahal mungkin atau secanggih mungkin, tapi kalau sahabat itu tidak tahu mengoperasikannya, kemungkinan suaranya tidak bagus juga. Misalnya sahabat punya LMS, tapi sahabat tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan sebuah LMS, kemungkinan suaranya tidak sesuai dengan sahabat harapkan. Padahal bayangan sahabat mempunyai sebuah perangkat LMS itu mengeluarkan suara yang menggelegar. Tapi kalau sahabat tidak paham dengan cara kerja LMS, otomatis suaranya sama dengan speaker aktif. Jadi seperti itulah versi Ismail Dadang. Jadi mohon maaf juga, bukan untuk menggurui sahabat, hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Semoga video ini bisa bermanfaat sahabat-sahabat. Jadi kalau memang bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dukung terus channel ini dengan cara di like dan di share. Jadi sahabat bisa bagikan video ini sebanyak mungkin ke teman-teman sahabat agar bisa terus bisa berkembang dan bisa berbagi. Oke, buat sahabat-sahabat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.